Ada yang bikin gimmick ngakunya hamil beneran ke tim kreatif TV. Terus ujung-ujungnya di satu episode minta tolong sama tim kreatif TV buat dibikinin gimmick dia sedih. Melarikan diri dari studio, jatuh pingsan terus keguguran. Hai semuanya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga baik-baik aja, semoga sehat selalu. Kalian pasti udah lihat di thumbnail dan di judulnya. Kali ini kita akan bongkar masalah pertelevisian. Kita bongkar masalah gimmick-gimmickan. Sebenarnya yang kalian tonton di TV itu seru ya. Kadang, kok bisa ya artis itu baik banget. Ya ampun ada cerita kayak gini. Ya ampun dia artis pendatang baru tapi enggak. Apakah benar yang kalian lihat di TV itu asli kayak gitu orangnya? Ya pertanyaannya. Tapi banyak masyarakat kita, apalagi yang mungkin belum pernah bersinggungan secara langsung di dunia entertain gitu ya, nggak pernah masuk, nggak pernah bersenggolan, nggak pernah serempetan juga, mungkin juga nggak begitu paham, mungkin kurang berpengetahuan juga ya. Banyak yang orang-orang yang pengetahuannya kurang luas lah, kata-kata halusnya gitu, yang menganggap semua yang ada di TV itu benar, semua yang ada di berita itu benar. Ya pokoknya artis-artis tuh emang benar adanya begitu. Untuk orang-orang yang mikirnya nggak begitu luas dan nggak tahu teknik marketing, nggak tahu tentang teknik pemasaran, nggak tahu tentang gimana caranya naikin produk orang atau apapun itu. Mereka semua menganggap apa yang ada di TV, apa yang ada di sosmed itu benar. Nah, beberapa waktu lalu aku tuh menemukan sebuah akun dan pemilik akun ini tuh masih bekerja atau sudah tidak bekerja lagi di stasiun televisi. Jadi dulunya dia kerja di stasiun televisi yang mana dia pasti ketemu banyak artis, bersinggungan langsung sama artis, kontak-kontakan langsung sama artis-artis juga, kru TV kayak gimana, orang-orangnya, lingkungannya, penonton bayaran dan lain-lain. Ya kan kalau kalian lihat di TV gitu ya, kok di TV kalau yang ada penontonnya selalu penuh. Nah, kalian tidak pernah beranggapan banyak penonton bayaran gitu kan. Dan penontonnya tuh euforianya atau vibes-nya itu emang dibentuk. Ada yang ngarahin, dibayar dan lain-lain, dan juga banyak tamu undangan gitu ya. Kadang makanya bisa dibilang, oh dari mana? Dari daerah sini, dari daerah sini, dari sekolah ini, sekolah itu, universitas ini, universitas itu, komunitas ini, komunitas itu. Gitu kan. Drama yang disajikan di TV itu kita nikmatin banget. Dulu pun aku juga beranggapan tapi begitu tahu aslinya kayak padahal kan dia di sosmed gitu, padahal kan dia di TV gitu. Dan itu hanya dilakukan orang-orang yang pro aja gitu ya. Yang nggak pro kayak aku tuh sulit untuk bergimik-gimik ria gitu. Nah, kita akan lihat nih ya, ada satu akun sosial media yang membongkar masalah pertelevisian Indonesia. Kita lihat bareng-bareng, oke? Jadi dia bikin kayak highlight gitu. Dia sebelumnya upload di story tapi dibikinin highlight. Oke, nama highlightsnya itu Obrak-abrik TV. Oke, ada yang gayanya kayak family man yang sayang banget sama anak dan istrinya padahal sering godain cowok. Ada banget. Terlintas dalam kepalaku. Terlintas juga dalam kepalaku. Sebut saja inisialnya, nggak jadi. Tidak boleh. Nggak boleh kayak gitu Mas Awi ya, nggak boleh kayak gitu. Pokoknya kita nggak akan sebut inisial gitu ya. Artis itu kan ada banyak. Yang ngaku-ngaku artis juga kan banyak gitu ya. Jadi silahkan mind blowing aja di sini gitu ya. Aku tidak menjatuhkan salah seorang, aku tidak mau menyebut nama seseorang, tapi kalian juga harus tahu ini. Biar apa? Biar kalian itu gini loh. TV itu sebuah industri yang butuh uang juga. Uangnya dari mana? Dari kalian yang kepancing dari gimmick-gimmick yang diciptakan. It's okay. Industri itu emang harus tetap berjalan, emang harus begitu. Kalau nggak asik, nggak rame, nggak seru, ya kan? Betul tidak? Next. Ada komedian legendaris yang disukai semua orang tapi aslinya sangat kasar dan wadidaw sekali kelakuannya. Silahkan komen di bawah, nggak apa-apa kalau kalian komen gitu ya. Tapi kalau aku di video ini ngomong menyebut gitu kayaknya aku kurang berani, mentalku tidak sehebat Mas Uus gitu ya. Sebut merek gitu ya. Kalau kalian nonton kontenku bareng Mas Uus di kontennya dia, itu sebelum kita konten tuh banyak sekali obrolan-obrolan yang tidak terekam dan itu tuh berbahaya kalau kerekam gitu loh. Dan di situ banyak serangan-serangan jantung dadakan, ngerti nggak? Maksudnya Mas, ya ampun yang kayak gitu-gitu. Seru ya kalau kayak gini, ya ampun. Lagi banyak ya ini ya highlightnya. Jadi nanti kalian cari-cari aja lah akun ini. Yang
Yang baru viral kemarin sore terus diundang ke TV udah tengil, datangnya telat, ngalahin hostnya juga ada. Siapa ayo? Banyak yang ini pasti nih. Yang lagi viral tuh kan banyak banget ya. Mungkin nggak terbiasa lalu lintas Jakarta tuh kan sulit ditebak gitu kan. Banjir mungkin pas hujan, motor mogok, mobil mogok, mobilnya mogok atau naik angkutan umum tiba-tiba kayak Mbak Resi gitu ya. Mbak Adel maaf telat soalnya ini penumpangnya dikit jadi bisnya harus muter mungkin ya kan. Nggak ada yang tahu kan. Positive thinking ya buat yang punya akun ini. Ada lagi nih, yang kalau mau in frame dengkulnya harus ditacap dulu saking dekilnya ada. Nah kalau ini aku tidak setuju karena body shaming gitu ya. Dengkulku juga perlu ditacap kayaknya. Raiku juga perlu ditacap sih sebenarnya. Kulitku juga banyak yang perlu ditacap gitu ya. Karena kalau kita lihat, gimana ya, kalau menjudge semua artis harus sugih itu sulit kalau sekarang. Zaman dulu mungkin iya karena spesifikasinya harus banyak gitu kan. Kalau sekarang itu kan semua orang bisa masuk TV gitu loh. Jadi kalau yang ini aku agak nggak setuju nih, kamu body shaming sekali. Wah, berarti kamu menuntut semua orang harus operasi plastik dong. Gak apa-apa, lanjut. Tetap ada positif negatifnya kan. Lagi, masih banyak bunda-bunda. Yang kalau di TV lengket banget kayak Pak Sutri idaman, tapi aslinya main HP sendiri-sendiri, ke studio bawa mobil sendiri-sendiri juga ada. Banyak malah. Positive thinking. Dua-duanya punya pekerjaan ya kan, yang satu dari mana, yang satu habis jemput anaknya sekolah, yang satu habis nyuci mobil, servis ya kan, jauh kan Jakarta, salah tol itu juga kan muternya jauh ya kan. Siapa ya kira-kira ya ampun. Aku merinding. Lanjut. Yang kalau nyanyi suaranya sangar, tapi kalau minta lirik lagu ke kreatif, aku belum dapat partingan lagunya nih. Dan kreatifnya cowok. Kalau yang ini nggak banyak yang tahu kalau ngondek. Ayo tebak-tebak berhadiah gitu ya. Suuzon Ki. Waktu Indonesia bagian suuzon. Komen di bawah ya. Kira-kira siapa gitu ya. Yang kalau nyanyi itu suaranya sangar. Indikasi sangar itu kan macam-macam. Maco mungkin. Maco, serak mungkin. Kok aku merinding ya BTW ya? Oh dingin. Oke, baiklah. Next. Zaman sekarang pacaran atau nikahan itu bisa disetting. Bos, nggak perlu lagi modal cinta, modal ganteng, modal duit, asal viral dan mudah dimonetize. Juga banyak yang mau bikin konten pacaran atau nikah settingan. Kalau ini kita semua sudah tahu, betul? Ya kan? Siapa aja ya itu? Dulu tuh settingan yang kebongkar itu tuh siapa namanya? Ada yang terus akhirnya kebongkar tuh loh. Banyak ya dulu yang kebongkar gitu ya untuk naikin gimmick biar banyak endorsan, biar diundang-undang TV, biar manggungannya rame gitu ya. Siapa ya? Aku kok kayak nggak pernah tahu. Aku kok nggak pernah lihat ya. Kayaknya semua kan itu tulus dari hati gitu kan. Oh, anjing. Maksudnya nganu. Itu loh. Penyanyi boneka. Aku bukan boneka. Oh bukan. Oh salah ya. Yang temenan nama Bebek ah. Oh bukan. Siapa sih? Aku nggak tahu loh. Yang burungnya kelihatan itu juga kan. Ingin aku hilangkan memori itu ya. Anda membagikan memori kita. Trauma. Siapa yang settingan itu ya? Ya ampun. Udah gitu ada yang waktu itu sempat ada yang settingannya kan itu akunku dihack tapi nggak nyampe sehari langsung balik lagi. Lucu banget sumpah. Seru nggak apa-apa. Kalau nggak gitu tuh dunia hiburan nggak seru gitu ya. Lanjut, wong yang jelas laki nggak suka perempuan aja bisa settingan nikah dan punya anak kok. Masa yang cowok cewek straight nggak bisa disetting? Siapa ini? Saya pernah dengar cerita ini. Beritahu kami sudah. Wah, tidak boleh dikasih tahu biar seru. Spill nggak nih? Jangan gitu dong. Ada penyanyi cowok kalau nyanyi bikin cewek-cewek leleh dan becek. Settingannya pacaran sama cewek ini itu tapi aslinya gambar bapak dan bapak besanan maksudnya kan. Disclaimer.
Buat aku pribadi nggak ada masalah sama LGBT. Mereka mau kayak gitu ya udah terserah, selama nggak ganggu, nyakitin atau nipu orang. Tapi menurut aku baiknya ya udah akuin aja, jangan denial. Bunda Dorce zaman dulu di saat orang-orang belum se-open minded sekarang aja, eventually wijen. Cangkem gue cangkem Jawa, nek kon ngomong Inggris mesti keserimpet. Diterima kok, kamu berani mengakui dan menerima dirinya sendiri. Mohon maaf nih, transgender zaman sekarang aja punya fansnya sendiri kok, endorsean tetap jalan, konten YouTube juga jalan, masih bisa di monetize. Tenang aja bos, masih ada pasar kok, dan orang Indonesia mulai open minded pelan-pelan. Jangan denial aja. Ada penyanyi cowok kalau bikin, siapa ya penyanyi cowok? Penyanyi cowok yang bikin, wow, penyanyi cowok. Kita next aja gimana? Gak mungkin lah. Oh ya, fansnya langsung gak mungkin lah, langsung gitu ya. Enggak lah, dia menumpuk pundi-pundi uang. Enggak, baby, nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ini adalah contoh fans yang denial. Enggak lah, nggak mungkin lah. Enggak. G-Dragon nggak kayak gitu. Jangan jelek-jelekan idolaku. Intinya, kehidupan yang Anda lihat di TV atau vlog artis tuh palsu bos. Makan tai lah tuh giveaway, makan tai gimmick-gimmick pacaran atau kehidupan pernikahan yang adem. Mau yang adem, mau yang berantem, itu semua nggak ada yang nyata. Ada tim kreatif yang ngerjain konten kehidupan mereka sehari-hari. Jangan mau kemakan mikir orang baik karena punya konten ngasih-ngasih apa gitu sama orang di jalan. Yang bikin konten kayak gitu tuh tim kreatifnya. Kalau beneran dikasih apa enggak itu tergantung. Jadi aku nggak punya wawasan untuk bicara tentang itu. Timku tak suruh kayak tim-timnya yang kayak gini-gini nggak bisa guys. Begitu tak suruh kayak itu lo bikin gini, aku resign aja. Ya aku juga nggak mau sih. Siapa tuh emang ada ya artis konten yang ngasih-ngasih tuh emang ada ya? Jangan disebut merek dong. Emang ada ya? Yang itu kan, yang ngasih pengemis terus yang dibilang Oh ada ya. Aku baru tahu loh. Ya ampun. Aku nggak pernah lihat soalnya. Wow, ngasih. Nggak tahu ya, mudah-mudahan benar ya. Ya mudah-mudahan kan ngasih. Itu tetap ngasih lah. Uang banyak sedikit pak, cepat bapak saya nggak bisa bantu. Wah. Saya punya segini. Wah. Saya mau kerja pak, tolong cepat sedikit. Wah, siapa sih konten ngasih-ngasih? Oh nganu yang siapa namanya yang ketangkap polisi kemarin itu? Bukan yang ngasih duit terus diambil lagi tuh loh. Tony. Bukan, satu nih seng songong. Kentis sih, cah kentis. Kens. Itu kan ngasih, tapi kan diminta lagi toh. Bukan itu ya? Itu. Oh bukan. Oh next aja, next. Oke. Ada penyanyi yang datang gladi resiknya ngaret 1-2 jam dan sampai studio gilirannya dia udah digantiin sama orang lain. Jadi buat dia belakangan dan dia harus nunggu di ruangannya. Terus 20 menit kemudian dia balik lagi ke studio terus marah-marah karena nunggu lama belum gladi resik. Ada banget banyak. Wah ini aku no komen. Karena emang Jakarta kan jamnya kan nggak boleh on time ya. Ingat nggak tuh? Ingat nggak diajarin dulu bandel diajarin untuk bos ada on time. Oh, wow. Saya sih no comment ya. Yang penting saya harus datang. Saya mengusahakan kalau aku pribadi kalau ke Jakarta mengusahakan untuk datang on time. Ya dulu pernah sih. Beberapa bulan lalu, sebulan lalu. Kita dari Semarang tuh subuh ya. Pokoknya kita tuh kan aku kan nggak tahu jalanan Jakarta. Misal kayak callingannya di daerah sini tuh kan aku nggak paham tuh jalan-jalannya macet atau enggak. Kita kan hanya berpanduan pada Google Maps. Jadi waktunya ya udah tergantung Google Maps aja gitu. Tapi kita yang dari Semarang justru datang lebih cepat daripada mereka yang emang rumahnya udah di ibu kota gitu ya. Ya mungkin kerjaannya banyak. Jalurnya macet betul, tengah kota ya. Positif thinking lah kalau waktu itu kan Lanjut. Ada yang bikin gimmick hamil sama timnya sendiri tapi ngakunya hamil beneran ke tim kreatif TV. Terus pas produser mau bikin konten dia check up ke RS, dianya banyak alasan. Terus ujung-ujungnya di satu episode minta tolong sama tim kreatif TV buat dibikinin gimmick dia sedih.
melarikan diri dari studio, jatuh pingsan terus keguguran. Siapa ya? Hamil sama kisah ini spesifik sih. Iya, ini spesifik ini. Coba kalian yang sering nonton TV coba kasih tahu dong yang ini spesifik nih soalnya nih. Siapa tuh? Kita tenan aku kurang arti. Ini aku nggak bohongan, ini beneran nggak tahu nih aku. Kasih tahu ya, komen di bawah. Ya, biar aku ingat bro. Siapa tuh? Ada yang pernah diundang ke podcast Close the Door. Di situ kayaknya inspiratif banget, mulia banget ke teman-teman seniman dan memang betul begitu. Tapi sikapnya ke kru dari kreatif, FD, audioman sampai ke sesama artis yang nggak satu pergaulan, semua disampahin. Dan kadang disampahinnya pas lagi live. Wah, siapa ini? Aku juga nggak tahu. Wah, siapa nih? Kalau tahu boleh nih kasih spill dikit. Lanjut nih ya. Aduh, agak ketutupan nih. Ada yang tinggalnya di luar kota tapi live Senin sampai Kamis atau Jumat dan disediakan hotel sama pihak TV. Abis live harusnya bisa langsung syuting, tapping. Ini dia bikin konten YouTube-nya dulu, ngobrol dulu, tidur dulu dan sebagainya. All kru yang habis bertugas live harus nunggu 2-3 jam buat dia ngevlog, tidur, makan, ngobrol dulu di ruang VIP-nya. Padahal kalau misal abis live dia langsung ganti baju terus syuting, tapping juga kelarnya bisa lebih cepet dan dia bisa ngevlog seharian. Inilah yang terjadi kalau artis sudah dianggap Tuhan, mau ngapain aja diiyain. Dan ini terjadi di pagi hari, kebayang nggak kru yang tinggal di luar kota harus berangkat dini hari untuk ngejar standby pagi, syuting live kelar jam 7, terus nunggu sampai jam 10 pagi dulu baru bisa tapping. Oke, next ya. Ada artis yang maco banget, ceweknya banyak, image-nya di TV playboy level 99. Mau yang tua, yang muda, semua disikat, tapi video callan sama cowok manggilnya ayah bunda. Ada bos. Next. Kalau tiba-tiba vokal banget sekarang, bro, kamu nggak capek kalau misal ngalamin seksual harassment? Kamu ngelihat teman-teman kamu kena seksual harassment tapi nggak berani ngelawan karena takut artisnya ngambek, nggak mau syuting, dan ujung-ujungnya kita lagi yang disalahin kenapa artisnya nggak mau syuting. Ngelihat artis yang angkuh, kasar, attitude-nya wadidaw, waalaikumsalam, tapi dipuji-puji, dibilang orang baiklah, dibilang ayah idaman lah, otak dan nurani aku masih jalan bro, nggak ada yang backupin aku, korporat TV nggak bakal ngelindungin. Tapi aku yakin krunya tahu apa yang aku omongin ini, bukan bullshit, fakta yang orang nggak pernah tahu tentang idola-idolanya di TV. Kalian mau percaya atau enggak? Yang kita baca bersama tadi itu urusan kalian, bukan urusan saya, bukan urusan orang yang punya akun tadi. Itu urusan kalian masing-masing. Intinya tuh aku mau ngasih tahu gini teman-teman. Sosial media zaman sekarang, termasuk TV juga, karena TV kan sudah ke YouTube-YouTubean dan YouTube sudah ke TV-TVan juga kan. Intinya, semua yang kalian lihat ini termasuk aku, mungkin beberapa dari kita ini memberikan yang asli itu beberapa persen. Ada yang ngasih aslinya 99%, gimmicknya 1%. Ada yang ngasih gimmicknya 99%, aslinya cuma 1%. Ada yang 50-50, 50% gimmick, 50% asli. Tergantung persenannya. Di dunia ini nggak ada yang aku tuh kalau di konten kayak gini aslinya kayak gini 100%, nggak mungkin. Pasti ada prosentasenya, termasuk aku. Kayak misal aku pas lagi anggot-anggotan, pas gak play, pas omonganku sembarangan, pas nyanggapku buatel kan ya nggak mungkin tak rekam juga gitu loh, nggak mungkin tak bagikan ke kalian. Mungkin aku hanya ngasih berapa persen dari mulutku yang menyebalkan ini, sekian persen ke kalian gitu ya. Nah, anggaplah yang kalian tonton itu gak semuanya tuh real, gak semuanya tuh asli begitu. Jadi jangan pernah telan mentah-mentah apa yang kalian lihat di layar handphone kalian, layar iPad kalian, layar tab kalian, layar PC, laptop, dan lain-lain. Itu beneran 100% asli. Mungkin kalau kalian lihat Cangkem Turah ada berita artis naik, digimikin apa segala macam, itu tuh bisa dibayar asal kalian punya uang. Semua bisa digoreng. Sekalian kalian sadar nggak kalau tiba-tiba nih ada berita Adela Wulandari terpergok nyolong permen di Indomaret. Terus tiba-tiba berita itu ketutup sama berita lain dengan cepat, smooth, tiba-tiba hilang. Sadar nggak tiba-tiba ada berita yang kayak gitu? Dari situ aja kita tahu kalau berita-berita ini bisa di-upin, bisa ditutupin. Berita apapun, nggak cuma artis. Semua yang kalian lihat di layar handphone kalian tuh bisa dinaikin, bisa ditutupin. Kalau
menurutku pribadi banyak artis yang mungkin aslinya bejat, brengski gitu-gitu, nggak mau menunjukkan di layar kamera karena ya kalau misalnya nunjukin yang baik-baik kan brand pada datang gitu loh. Brand image yang baik itu mendatangkan banyak brand. Hampir semua brand itu bisa nyantol ke orang yang baik-baik ini walaupun di belakang kamera brengsek juga gitu loh. Intinya sih aku bukan nyuruh kalian untuk jangan nonton TV, jangan nonton YouTube, jangan ini itu, enggak. Aku menghimbau kepada kalian untuk mengidolakan orang itu secukupnya saja, sewajarnya saja. Itu. Jangan jadi netizen yang nyebelin juga, jangan jadi netizen yang terlalu fanatik juga. Karena kalian tuh kalau terlalu fanatik tuh di otak kalian tuh kan seseorang ini sempurna menurut otak kalian, tapi ternyata nyatanya enggak, kalian kecewa atau bahkan kalian menjadi hatersnya lama-lama. Intinya kalau kalian mengidolakan siapapun itu, idolain aja sewajarnya. Itu intinya. Gitu aja kalian kali ini, see you next video, bye.